Shalom jemaat yang terkasih, saya Lianggono Tejo Bunarto, Ketua MSP. Menjelang Natal tahun ini, mari kita berhenti sejenak dan mengingat kembali makna kasih yang sejati itu. Natal bukan hanya tentang perayaan, melainkan juga tentang bagaimana kasih Kristus bisa kita bagikan kepada sesama. Melalui aksi Natal MSP, Christmas Movement, kita akan menyalurkan paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan secara serentak di lebih dari 100 kota di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2025. Setiap paket yang kita berikan menjadi wujud kasih Kristus yang mengalir lewat tangan-tangan kita. Bila tahun ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, mari jemaat Tuhan jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa memberi dan ikut melayani di kota masing-masing apapun bentuknya. Setiap langkah kecil kita berarti besar di mata Tuhan. Anda bisa menghubungi gembala atau perwakilan MSP di kota Anda. Bersama-sama kita akan jadikan Natal bukan sekedar perayaan, melainkan momen untuk menyalakan terang Kristus di tengah dunia yang membutuhkan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Wow, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan semangat dan penuh dengan sukacita. Bisa salurkan semangat dan sukacitanya ke kanan kiri depan belakang. Bisa katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oke. Saya ingin menyambut, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GMS Sidoarjo? Jika ada, cukup dengan lambaikan tangan saja di tempat. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru 1 atau 2 kali ini datang beribadah di GMS Sidoarjo? Nah, nanti kalau ada, bisa mampir ke Welcome Home Lounge. Kami ingin mengenal lebih dekat Bapak Ibu Saudara dan kami mau memastikan bahwa Bapak Ibu tidak sendirian di tempat ini. Oke? Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum punya Connect Group. Connect Group itu apa sih? Tempat atau komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama, kita mengenal Tuhan, kita punya saudara seiman, ya. Pastikan kita ikut Connect Group supaya kita belajar untuk punya komunitas rohani di rumah rohani ini, ya. Anda dapat daftarkan diri di booth di bawah setelah selesai ibadah. Dan persembahan adalah salah satu buah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa masukkan persembahan di amplop yang sudah disediakan atau bisa scan QRIS yang ada di layar di LED di depan. Dan untuk menyambut
Natal kita akan mengadakan aksi Natal, yaitu pembagian sembako dan makan gratis untuk para ojek online dan petugas kebersihan. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menabur, Bapak Ibu bisa menghubungi booth MSP di bawah setelah selesai ibadah. Wah, gak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember dan kita akan merayakan Natal bersama-sama. Dan tiket ibadah Natal dapat diambil melalui aplikasi GMS Church mulai kapan? Mulai hari ini ya. Nanti bisa cek apps GMS Church-nya. Bagi Anda yang punya NIC, mulai hari ini bisa ambil tiket Natalnya. Dan yang nanti untuk minggu depan, bagi untuk jemaat-jemaat yang belum punya NIC. Dan untuk penukaran tiket gelangnya untuk ibadah Natal dapat dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 13, 14, 20 dan 21 Desember di front desk GMS Sidoarjo. Nah, selain tanggal tadi, Anda bisa melakukan pengambilan tiket gelang di Gedung Tor lantai 1 dari hari Selasa, Jumat pada jam kerja. Excited untuk ibadah siang hari ini? Yang semangat bisa kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semangat, buat sukacita dan juga buat hadirat Tuhan. Kami rindu Bapa, kami siap untuk beribadah. Semua yang siap bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Dia akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Shalom. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Yang antusias memuji Tuhan, sorakan. Haleluya. Woo. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit. Biarlah yang bernafas memuji Dia. Yeay. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit. Biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Ia bertata untuk selamanya.
Yesus salah kita. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus salah kita. Sama-sama katakan berkuasa. Ya Yesus yang termulia, berkuasa selamanya. Ya Yesus yang termulia, kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus salah kita. Say! Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus salah kita. Yang termulia, ya Yesus salah kita. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hey. Mercies on you every morning, steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Every hour, every minute of my life has been part of the design of the whole world's in your hand. Every time, every trial, every battle that I face, God, you've met me there with grace. Every part has served your plan. To it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Hallelujah. Here and now, look
as good as you were then. There's no limit to your love. Say, do it all. You've been so good. You've been so good. Like the bird you were. Your mercy's on you every morning. Steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Whoa, Lord, how great, Lord, how great. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great, Lord, how great. Lord, how great is your faithfulness. Your faithfulness. Say, to it all, you've been so good. God's been so good, like you said you were. To it all, you've been so good. Amen. Kept your word, like you said you were. Your mercy's on you every morning. Steadfast love will never end. So won't fade in the evening. Lord, how great is your faithful. Mercy's on you every morning. Steadfast love will never end. So won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Oh, oh. Haleluya, how great is our God. Betapa besar Tuhan kita. Beri sorak-sorai lebih meriah lagi. Sorakan haleluya. Hey. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kasih-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, oh. Katakan dengan penuh keyakinan dan iman. Hey! Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai
Mari angkat kedua tangan kita, katakan badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini kami Tuhan, kami siap untuk masuk ke hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, ya Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Beri kemuliaan buat Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang.
Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan lebih dalam lagi. Oh, ya Roh Kudus, penuhi Yesus, urapi jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang ya Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Oh, mari sembah ya Roh Kudus. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ini yang kami rindu, ini yang kami perlu, bersekutu dengan-Mu. Shadalala woy, kuyarala batakana nama yaraba yaraba yarabai. Haleluya, haleluya, perkatakan sembah-Mu. Shadalala bayana 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 bay. Oh yarala bayana 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 bay. Shadalala boy, shadalala bayana boy. Shadalala bayana bayana. Terima kasih Tuhan buat indahnya hadirat-Mu. Kami rasakan oh shadana bayana bayana bayana. Uyara batakana nama shkara la 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 bayara bayara bay. Shkara la la bayara. Shkara la bayara bayara bayara. Sungguh indah, sungguh indah hadirat-Mu. Kami rasakan Tuhan. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu. Jemaat saja nyanyikan. Hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Ku rasakan oh, Kau penuhi hadirat-Mu
Katakan memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia Hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Katakan perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu sama-sama, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. So everybody let's worship Him. Perbuatan-Mu ajaib, seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari lebih tinggi lagi sama-sama dengan saya. Come on, let's go. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Besar, perbuatan-Mu ajaib, ajaib. seperti Amin, amin. Tiada seperti Engkau. Di Engkau. Mari jemaat Tuhan saja katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Come on, worship Him. tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Sekali lagi, sebab Kau. Amin. Perbuatan-Mu ajaib, Oh, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau besar. Amin. Yeay. seperti Engkau, amin Tuhan. Let's sing it. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau layak dipuji, disembah lebih daripada segala-galanya. Ketika kami datang beribadah ke rumah-Mu, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah semesta alam, Allah yang ajaib dan dahsyat, yang kami miliki, yang memegang hidup kami. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Allah yang tepat. Bukan pada Allah yang mati, tapi pada Allah yang hidup. Kami tahu hidup kami aman, bukan karena apa yang kami punya, tapi karena siapa yang memegang hidup kami.
Kami bersyukur Bapak Ibu, boleh gak 1 menit ke depan ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dari kursi kita masing-masing. Para pelayan Tuhan juga, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan 1 menit ke depan. Syukuri untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mari semua bersyukur bersama-sama. Dari kursi-kursi Anda naikkan syukur, Anda katakan carilah alasan memuji Dia hari ini. Carilah alasan bersyukur kepadanya, katakan terima kasih ya Tuhan. Thank you, bisa beribadah ke rumah Tuhan itu satu kemurahan. Terima kasih ya Tuhan, kalau boleh beribadah bersama keluarga itu kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau anakku hari ini diberi kesempatan juga beribadah itu kemurahan Tuhan. Dari kecil kenal Kristus, katakan syukurmu, katakan terima kasih ya Tuhan. Untuk rezeki yang kau sediakan hari ini, terima kasih ya Tuhan. Untuk setiap kebaikan yang kau sediakan. Terima kasih untuk masa depan yang terjamin. Terima kasih untuk masa kini yang selalu ada di dalam genggaman tanganmu. Terima kasih, mari naikkan syukur kita. Mari cari alasan sebanyak mungkin, naikkan syukurmu Bapak Ibu. Naikkan syukurmu sebanyak mungkin. Syukuri hari ini sebanyak mungkin, naikkan syukurmu di hadapannya. Terima kasih ya Tuhan. Umahaya namata para mara para. Sidara manahara para tahaya kapanamus. Imanahana matamonina hara lahaya kanaman. Naikkan syukurmu sebanyak mungkin ya nama mata para. Cari alasan sebanyak mungkin memuji-muji Dia. Katakan bahkan untuk hal-hal yang belum ditolong. Katakan thank you Tuhan, aku percaya pasti dijawab. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan bahkan untuk hal-hal yang belum kau lihat sekarang. Iramata bayadana mata parala bayarata haraparaba. Naikkan syukurmu kepada Dia, naikkan cari sebanyak mungkin alasan memuji Dia siang hari ini. Moyahana mata para. Tuhan terima kasih buat hari ini. Thank you, bersyukur kalau kami bisa bersama-sama memuji menyembah-Mu. Kami bersyukur tiap-tiap kali kami menyembah-Mu, kami tahu kami sedang memberikan otoritas hidup kami kepada Tuhan. Tiap-tiap kali kami memberikan hati kami menyembah-Mu, kami tahu kami sedang memberikan kunci otoritas hidup ini kepada-Mu. Karena itu tidak segan-segan kami lakukan ya Tuhan. Karena memang hanya Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, mengucap syukur. Kami serahkan momen-momen sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan bantu kami supaya kami bisa mengerti dengan baik, bisa fokus dengan baik. Sehingga kami pulang dari tempat ini ya Tuhan. Hati kami adalah tanah yang subur, yang ditanami benih firman Allah yang akan bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Bicara ya Tuhan kepada kami. Karena yang kami rindukan adalah suara-Mu yang menuntun hidup ini. Dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita Bapak Saudara. Shalom. Silakan duduk, boleh katakan kanan kirinya shalom. Shalom ya Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa setiap kita mengikut Yesus itu masing-masing awalnya beda-beda. Ya, ada orang yang ikut Yesus tuh awalnya lewat KKR. Ya, ada di sini yang pertama kali kenal Yesus dari KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, ada? Ada, bisa angkat tangan kalau ada? Ada yang kenal di sini dari Connect Group, dari CG. Ada yang di sini mulai dari CG? Kenal Tuhan perjalanan rohaninya ada? Ini kalau yang enggak angkat tangan nih saya jadi curiga. Ada yang kenal Tuhan mulai dari ibadah, di ibadah, ada? Ada? Oh, ada? Ini kalau enggak angkat tangan terus kenalnya di mana? Oh, ada satu. Ya, ada yang di sini kenal Tuhannya mungkin dari cerita keluarga, ada? Dari keluarga? Ada, oh ada. Iya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya tahu bahwa tiap-tiap orang itu memulai mengikut Kristus tuh keadaannya beda-beda. Ya, ada orang-orang yang mengikuti Kristus itu keadaannya mungkin waktu itu dia sedang dalam keadaan broken. Atau ada juga orang yang justru mengikut Tuhan ketika hidupnya itu lagi baik. Ya, tiap-tiap orang itu punya start yang beda-beda. Tapi Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa start atau mulainya itu bukanlah ketika Anda percaya kepada Tuhan lalu kemudian itu menjadi akhir. Ya, tetapi ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus Bapak Ibu Saudaraku,
itu kita masuk ke dalam sebuah perjalanan rohani di mana Anda dan saya itu perlu bertumbuh, katakan bertumbuh. Perlu bertumbuh Bapak Ibu Saudaraku, perlu bertumbuh dan goal akhirnya adalah seperti kata Efesus 4 ayat 13. Boleh teman-teman multimedia tayangkan? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan, sekali lagi ya Bapak Ibu kita baca sama-sama sekali lagi ya. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, keputusan demi keputusan yang kita ambil di dalam perjalanan kita untuk menjadi dewasa secara rohani, ya, itu memerlukan pengaturan ulang prioritas hidup kita. Ya, ketika Anda dan saya itu memutuskan untuk kita perlu bertumbuh secara rohani, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa keputusan itu berarti membutuhkan yang namanya penataan ulang, ya, atau riset, atau kalibrasi ulang. Untuk apa? Supaya Bapak Ibu Saudaraku, prioritas kita bukan lagi tentang menyenangkan diri kita sendiri. Tetapi prioritas kita berubah kepada menyenangkan Allah. Ya, seorang yang dewasa Bapak Ibu Saudaraku, orang yang mengalami kedewasaan dalam dirinya, itu tidak lagi bicara tentang all about me. Tidak lagi ketika dia pulang kerja misalnya, ya, orang yang dewasa kalau sudah menikah punya anak, ya, capek di tempat kerja, habis jaga toko mungkin, pulang ke rumah punya anak, nggak mungkin bilang sama anaknya yang masih kecil gitu ya, yang masih balita, kamu jangan ganggu mama ya, mama mau istirahat, mama capek. Mau makan mah, kamu urus dirimu sendiri. Ada orang dewasa yang gitu loh, saudara. Kalau ada orang dewasa yang begitu, saya rasa cuman umurnya aja yang tua tapi tidak dewasa. Seorang yang dewasa ketika dia pulang ke rumah, sekalipun dia lelah tubuhnya, tapi dia akan mengerjakan tugasnya di rumah. Dia bahkan akan mengesampingkan lelahnya untuk merawat keluarganya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itulah orang dewasa. Papa-papa mungkin capek ya pulang kerja. Tapi kalau sudah anaknya gelandotin kakinya lalu bilang, "Pa, main, Pa." Gitu ya. Atau bayinya nangis minta digendong. Pasti papa itu akan kesampingkan semua lelahnya, lalu gendong anaknya. Karena seorang yang dewasa Bapak Ibu Saudaraku, penataan prioritasnya itu berubah, berbeda dengan orang-orang yang belum dewasa. Ya, orang-orang yang dewasa Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia memutuskan, iya aku nih harus bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti apa kata kitab Efesus, kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh Bapak Ibu Saudaraku. Seperti apa kata Efesus itu Bapak Ibu Saudaraku. Itu berarti Anda dan saya itu dewasa secara rohani. Ya, dewasa secara rohani itu Bapak Ibu Saudaraku tidak otomatis terjadi. Ya, dewasa rohani itu enggak otomatis terima Yesus langsung dewasa gitu. Enggak. Ya, seseorang bahkan bisa saja sudah puluhan tahun di gereja, atau belasan tahun di rumah Tuhan, atau menghafalkan banyak ayat firman Tuhan, tapi tidak dewasa rohani. Seseorang bahkan bisa memegang jabatan pemimpin, tapi belum tentu seorang yang dewasa rohani. Seseorang bahkan di gereja itu bisa angkat tangan tinggi-tinggi, apalagi kalau pas nyembah Tuhan. Pertamanya biasa aja, pas ada kameramen multimedia, yes, gitu ya. Nanti kalau kameranya udah pergi biasa lagi. Gitu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang dewasa rohani itu tidak hanya ditentukan oleh aktivitas atau apa yang terlihat secara jasmani, tapi apa yang di dalam. Apa yang di dalam ini Bapak Ibu Saudaraku mungkin gak bisa dinilai oleh kanan kiri Anda secara cepat atau secara langsung. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara saya mau katakan,
Kalau kita mau bertumbuh, mau dewasa, Anda dan saya punya harga yang harus dibayar. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Anda dan saya membayar harganya untuk menjadi dewasa, saya mau katakan apa yang Anda bayar itu, satu hari Anda akan berkata itu semua tidak sepadan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita sama-sama ya, untuk memperhatikan pertumbuhan iman kita. Memperhatikan di level mana hari ini kerohanian kita telah bertumbuh. Bahkan saya mau katakan seseorang bisa jadi hamba Tuhan tapi belum tentu secara kerohanian dewasa. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa yang di dalam ini manusia rohani kita itu mungkin tidak kelihatan. Tetapi bagi Tuhan, bagi Allah kita, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Begitu penting hingga Tuhan itu bicara begitu banyak ke dalam hidup kita melalui firman-Nya agar kita terus-menerus membangun iman kita. Ya, Bapak Ibu, kalau kita punya anak ya, kita mau dia jadi besar aja, cuman jadi besar aja. Kita nggak perlu yang terlalu gimana, ya udah kasih makan aja nanti dia tumbuh kok. Bener ya? Kasih makan aja ya nanti dia tumbuh. Tapi kalau kita nggak mau cuman dia sekedar besar badannya aja, tapi mentalnya anak-anak. Kita banyak bicara kepada anak kita, bener Bapak Ibu? Kita nggak cuman banyak bicara, kita mengajar dia. Kita nggak cuman mengajar dia. Apa yang dia makan kita perhatikan, apa yang dia minum kita pilihkan. Bener ya papa mama di sini? Karena kita nggak mau sekedar anak kita kasih makan aja ntar tumbuh. Bukan cuman itu. Tetapi bahkan kita memperhatikan sampai kepada bagaimana caranya dia, how to manner in front of many people, di depan banyak orang gimana caranya punya etika. Kita bahkan ajarkan dia ketika dia ketemu sama orang, sapa dong auntie, hai uncle gitu ya. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita menginginkan dia nggak cuma sekedar tumbuh aja, nggak cuma sekedar jadi besar aja, tapi jadi dewasa. Demikian juga dengan Allah kita Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan itu konsen dengan pertumbuhan rohani Anda dan saya. Tuhan tuh konsen dengan bagaimana Anda dan saya itu merawat dan memperhatikan pertumbuhan rohani kita. Kenapa sih Bu kita harus bertumbuh ya? Wahyu 19 ayat 7 sampai 8 kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Wahyu 19 ayat 7 sampai 8 berkata begini. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kita baca satu lagi Yohanes pasal 3 Bapak Ibu. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-29 Bapak Ibu ya. Kita baca juga ya sama-sama. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dengan dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat berikutnya, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ini adalah ayat ketika Yohanes Pembaptis melihat Kristus. Ya, dia diberikan, dibuka mata ilahinya sehingga dia tahu bahwa gereja Tuhan adalah mempelai Kristus. Kenapa iman Anda dan saya perlu bertumbuh Bapak Ibu Saudaraku? Karena Anda dan saya adalah mempelai Kristus, katakan amin. Kata gereja Tuhan yang dimaksud itu bukan cuma gedungnya saja. Kata mempelai Kristus itu gereja Tuhan itu bukan tentang gerejanya saja, bukan tentang kumpulan orang-orangnya saja. Tetapi kata gereja Tuhan adalah Anda dan saya, katakan amin. Anda dan saya adalah gereja Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, kamu tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Anda dan saya ini adalah bait Allah. Anda dan saya adalah gereja Tuhan yang disebut mempelai Kristus. Dan kalau Anda dan saya mempelai Kristus, saya hari ini mau sama-sama dengan Anda berpikir. Kira-kira kalau seseorang menikah,
itu terjadi antara orang dewasa dan anak-anak atau orang dewasa dan orang dewasa Bapak Ibu. Orang dewasa dengan orang dewasa. Menikah itu antara orang dewasa dengan orang dewasa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kitab Efesus tadi berkata Anda dan saya sampai menuju kedewasaan penuh. Karena apa Bapak Ibu? Kita ini mempelai Kristus. Dan yang namanya mempelai Kristus Bapak Ibu Saudaraku, kita bukan lagi hidup menyenangkan diri kita. Orang-orang yang sudah punya pacar atau sudah punya pasangan atau sudah punya suami istri pasti tahu. Bahwa kita bukan lagi hidup untuk menyenangkan diri kita. Tapi kita juga hidup untuk menyenangkan pasangan kita. Benar Bapak Ibu yang sudah menikah, yang punya pasangan ya. Apalagi waktu pacaran ya Bapak Ibu Saudaraku. Sebenarnya gak suka soto ayam. Tapi karena pacarnya suka soto ayam akhirnya terpaksa makan soto ayam ya. Benar? Ada yang pernah gitu? Saya ya. Saya ini sukanya soto daging, suami saya suka soto ayam ya. Waktu awal-awal kami pacaran kami LDR ya, saya di Mojokerto, suami saya di sini. Nah kalau Senin dia datang ke Mojokerto. Dia datang ke Mojokerto, lalu di Mojokerto itu ada sebuah tempat makan ya, di mana sebelahnya itu jual soto daging, sampingnya persis soto ayam. Ya, waktu dia ngajak saya berhenti di depan situ, saya sudah seneng, yes, makan soto daging. Ya, karena saya dari kecil papa saya tuh buka toko ya. Pagi-pagi itu ada tukang dorong soto daging itu kalau di Surabaya Pak Saudara. Soto daging itu didorong gitu terus kita makan soto daging sarapan. Papa saya selalu gitu. Nah, saya udah yes diajak makan soto daging gitu. Turun dari sepeda motor, loh tapi kok dia jalannya ke arah toko sebelahnya gitu ya. Tapi karena jaim ya, baru pacaran. Mau ngomong gak suka kok kayaknya gimana gitu ya. Ya sudahlah akhirnya duduk di warung soto ayam Bapak Ibu ya. Dalam hati aroma soto daging tuh kayak, sini loh, sini keliru sini sini loh, bukan situ ini ya gitu. Hati saya tuh sebenarnya dalam jiwa meronta-ronta, aku mau ke sebelah, aku gak suka soto ayam. Saya gak suka soto ayam Bapak Ibu. Ya, tapi karena pacar saya, aka suami saya ya, sukanya soto ayam, akhirnya kita makan soto ayam. Semua itu demi cinta. Demi cinta, kita berusaha menyenangkan pasangan kita. Benar Bapak Ibu? Demi orang yang kita kasihi, kita berjuang. Demikianlah seharusnya kita sebagai mempelai Kristus di muka bumi ini. Berjuang untuk hidup menyenangkan Allah, bukan diri kita sendiri. Seringkali kita nih sebagai orang Kristen berusaha mengatur Tuhan seperti yang kita mau. Seringkali kita sebagai orang Kristen tuh mengatur Tuhan dan berkata bahwa Tuhan, aku gak suka itu, aku sukanya ini. Ketika firman Tuhan dibagikan kemudian itu bicara kepada sesuatu yang harus mengubah hatinya dan dia merasa gak siap mengubah itu. Lalu dia katakan bahwa gak bisa, gereja itu gak relevan sama kehidupan kita sekarang. Tuhannya adalah Tuhan yang dia mau atur sendiri. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, Anda dan saya itu mempelai Kristus, gerejanya. Oleh karena itu Anda dan saya itu seharusnya menjaga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan Bapak Ibu Saudaraku. Itu harusnya menyenangkan hati Allah kita. Ya, bahkan apa yang kita pikirkan. Makanya firman Tuhan berkata tundukkan pikiranmu di bawah kaki Kristus. Firman Tuhan makanya berkata semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap di dalam pikirkan semua itu. Kenapa? Karena bahkan sampai pikiran kita Bapak Ibu Saudaraku itu seharusnya menyenangkan mempelai kita yaitu Kristus. Mana ada Bapak Ibu maaf seorang istri atau seorang suami yang mau di pikiran suami atau istrinya itu yang dicintai pribadi yang lain. Ya, badannya, raganya di sebelah kita, tapi pikirannya mencintai orang lain. Bapak Ibu, bagaimana rasanya? Punya pasangan yang demikian. Tapi kadangkala banyak orang percaya gereja Tuhan mempelainya. Itu kita berbuat demikian Bapak Ibu. Raga kita di gereja, tapi pikiran kita di mana-mana.
Raga kita di gereja, tapi hati kita tidak tertuju kepadanya. Raga kita di gereja, tapi kita berusaha mengatur Allah. Anda dan saya perlu belajar satu nih dari kitab Wahyu. Dikatakan Anda dan saya adalah mempelai Kristus. Satu hari nanti ada perjamuan kawin anak domba. Dan kita gerejanya adalah mempelainya. Yang pakai dikatakan di kitab Wahyu, memakai pakaian yang berkilau-kilauan atas perbuatan benar. Karena itu Bapak Ibu, kenapa iman Anda dan saya perlu bertumbuh? Karena Anda dan saya adalah mempelai Kristus. Anda dan saya adalah gerejanya. Mari sama-sama jangan kita berhenti di sebuah titik. Tapi mari kita maju. Tinggalkan hidup dalam dosa. Tinggalkan hidup yang tidak menyenangkan Allah. Tinggalkan kehidupan yang on off sama Tuhan. Tinggalkan kehidupan yang suam-suam kuku kepada Allah. Kalau aku gak diperhatikan, aku gak pelayanan. Kalau aku diperhatikan, aku baru pelayanan. Kalau aku pelayanan, aku dikritik, aku mundur. Kalau gak dikritik, dipuk-puk, dipuji, baru aku pelayanan. Aku gak CG kalau gak dihubungi. Kalau gak dikejar-kejar sampai harus ketemu, aku gak bakal CG. Kalau perasaanku disakiti, aku gak mau CG. Kalau pemimpinku gak mengerti hatiku, aku gak mau CG. Ya aku butuh orang yang mengerti aku. Ya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus keluar dari situ. Kita harus keluar dari yang namanya jebakan-jebakan yang diset oleh dunia supaya Anda dan saya berhenti bertumbuh. Kita harus keluar dari jebakan dunia yang membuat kita berhenti di titik pertumbuhan kita dan berkata itu salah CGL-ku, itu salah coachku, itu salah pendetaku, khotbahnya gitu-gitu aja. Itu salah gerejaku karena gerejaku kayak gini. Oh itu salahnya mamaku karena dia gak pernah ngajarin aku berdoa. Itu salah papaku yang bikin aku kepahitan. Itu salah suamiku yang buat aku gak bisa ke gereja. Bapak Ibu perlu tahu, pertumbuhan rohani itu tanggung jawab kita sendiri. Kita naik ke surga gak gandengan tangan Bapak Ibu. Kita naik ke surga itu personal, katakan amin. Kita ke surga itu personal. Suami istri pun tidak. Karena itu Bapak Ibu, keluar dari jebakan yang dipasang agar Anda dan saya tidak bertumbuh. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, karena ini cukup banyak kita baca bergantian ya Bapak Ibu Saudaraku. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap dengan suara yang terbaik. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Dan aku di dalam kamu sama seperti ranting yang dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah. Yang berikutnya Bapak Ibu, kenapa iman Anda dan saya perlu bertumbuh? Karena Tuhan itu menginginkan Anda dan saya berbuah. Berbuah Bapak Ibu Saudaraku. Yang Tuhan mau dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak Bapak Ibu. Ya, tanaman itu ya ketika dia bertumbuh bagus nggak bagus. Ketika dia sudah jadi pohon keren nggak keren. Tapi dia mulai ketika dia mulai tumbuh carang-carangnya, daunnya mulai lebat. Itu mulai berguna nggak? Iya. Tapi dia berguna maksimal ketika dia memberikan buah.
Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tuh menginginkan kehidupan kita yang berbuah. Ya, Anda dan saya, Tuhan itu inginkan buah Anda dan saya. Supaya Anda dan saya itu menjadi dampak buat sekeliling kita. Bapak Ibu tahu nggak, khotbah yang paling berkuasa. Itu enggak keluar cuman dari mulut pendeta yang diurapi Tuhan. Tapi khotbah paling berkuasa itu adalah bagaimana Anda dan saya bertingkah laku sehari-hari di rumah kita, di kantor kita, di sekolah kita, di perusahaan kita, di fakultas kita, di tempat kita ditaruh Tuhan, di connect group kita, bahkan di pelayanan departemen kita. Bapak Ibu, itulah khotbah yang menurut saya paling berkuasa. Paulus berkata, Anda dan saya adalah suratan yang terbuka. Kata suratan yang terbuka itu berarti Anda nggak perlu datang ke rekan Anda lalu berkata, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kamu tahu? Ah, itu kamu baca, ya. Tahu kan kamu? Tahu kamu ayat 1 Timotius 4, tahu? Ya, kamu harus baca. Lalu jalan sedikit-sedikit. Haleluya. Shalom. Haleluya. Hosana bagi Kristus Yesus Raja kita. Nggak perlu Bapak Ibu. Anda nggak perlu pakai label kalung salib besar-besar. Kalau hidup Anda dan saya berbuah, orang lain mengecap buahnya, mereka akan tahu. Makanya tadi Kristus bilang, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan katanya. Dalam hal inilah Bapak di surga dipermuliakan. Ketika Anda dan saya hidupnya berbuah. Ya, di gereja haleluya, kalau di perusahaan halilintar. Banyak Bapak Ibu Saudaraku. Kalau di gereja ketemu pendeta, oh shalom Pak, shalom. Tapi kalau di tempat kerja maki-maki anak buahnya. Banyak orang Bapak Ibu Saudaraku di gereja shalom. Kalau salaman sampai badan yang disalami getar semua. Gitu, saking semangatnya gitu kan. Tapi kalau di rumah istrinya dipukul. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang itu semangat di jadwal pelayanan. Tapi giliran sekali aja ketua departemennya mungkin, oh Natal ini gak dikasih pelayanan, langsung sakit hati. Ya, langsung. Kak, Pak, saya off pelayanan 2 bulan. Loh kenapa? Gak apa-apa, saya merasa saya sudah gak dibutuhkan gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, kata buah itu berarti hidup Anda dan saya itu mampu dikecap rasanya. Buah itu menjadi dampak buat orang lain Bapak Ibu. Buah itu ketika orang berada di dekat Anda, mereka bisa merasakan buahnya dan berkata, manis sekali hidup kekristenan itu rupanya. Segar sekali ternyata hidup di dalam hadirat Tuhan rupanya. Oh, seindah ini hidup di dalam Kristus. Ketika hidup Anda dan saya berbuah Bapak Ibu. Anda dan saya berdoa buat orang itu misalnya. Dan Anda bilang, mau gak kamu terima Yesus? Atau mau gak kamu ikut aku ke connect group? Ya. Sekalipun itu keputusan pribadi orang itu, tapi saya percaya ketika Anda dan saya melakukannya. Anda dan saya itu gak perlu susah payah dalam tanda petik ya. Gak perlu menyiapkan khotbah dulu untuk ngajak dia. Dia akan tahu bahwa Bapak Ibu memang beda. Something different with you. Something different with your life. How you make decision. Bagaimana Anda membuat keputusan. How you start your day, bagaimana Anda memulai hari Anda.
orang tuh bisa tahu bahwa you are different. Ada buah dalam hidupmu. Ada buah yang dihasilkan dari kehidupanmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, saya percaya bahwa tiap-tiap orang itu dipanggil berbuah. Bukan cuman orang yang pelayanan saja. Oh saya nggak ikut-ikut Bu, saya jemaat aja. Oh saya nggak ikut-ikut, saya nggak usah yang jauh-jauh. Yang penting saya kenal Tuhan, Tuhan kenal saya. Katanya. Pertanyaan saya, sungguhan Tuhan kenal Anda apa enggak? Ya. Banyak orang yang menyebut Tuhan, Tuhan. Itu ada ayatnya loh Bapak Ibu. Bahkan ada lagunya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Pernah dengar lagu itu? Enggak, ya. Aduh, saya tua sekali. Saya langsung menyesal, instant regret. Enggak apa-apa ya. Itu lagu zaman saya kecil itu. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Dan ya udahlah. Saya nggak usah dilanjutkan, wis nanti semakin tua saya. Jadi gini Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang merasa bahwa cukup jadi jemaat aja. Ya, biar yang menjadi jawaban orang lain. Biarkan hidup saya jadi pertanyaan aja. Bukan jawaban gitu kan. Saya pernah ngajak ngobrol orang ya. Terus orang itu bilang gini, Cece nggak usah khawatir. Saya nggak mau jadi jawaban karena saya mau jadi pertanyaan katanya. Saya bilang sama dia, ya gini ya, kalau kamu mau jadi pertanyaan ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kamu yakin nggak menyesal nanti di ujung. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, Anda di bumi ini cuma sementara, yang kekal itu nanti ketika yang sementara ini lenyap, yang kekal tuh dimulai. Kalau hari ini Anda sibuk mengurus yang jasmani, tapi tidak mengurus yang rohani, Anda kehilangan poin penting. Orang Jawa punya kayak pepatah, orang di dunia itu cuman mampir minum, ya pernah dengar pepatah itu? Orang di dunia itu cuman mampir minum. Kenapa kok dikatakan orang di dunia cuman mampir minum? Karena cuman sebentar. Kitab Yakobus menggambarkan hidup manusia itu seperti uap, sebentar kelihatan. Ya. Karena itu Bapak Ibu, ayo mari kita mulai perhatikan apakah iman kita ini sudah di fase berbuah atau belum. Kalau hidup kita belum berbuah, mari kita cermati ulang, amati ulang di area mana kita perlu berubah. Ranting mana yang perlu dibersihkan oleh Tuhan. Mungkin itu ranting kita di area kesombongan. Mungkin itu ranting kita di area yang namanya, kejujuran. Mungkin itu ranting kehidupan kita yang di area yang namanya abu-abu antara ini dosa dan bukan dosa. Mungkin itu adalah ranting di mana kita merasa kita apatis, gak perlu sungguh-sungguh sama Tuhan. Tiap-tiap orang punya bagian ranting untuk dibersihkan. Kalau Bapak Ibu merasa I'm fine gitu ya. Bapak Ibu perlu setiap hari datang kepada Roh Kudus dan berkata, Roh Kudus tolong saya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Roh Kudus itu dijuluki sebagai penolong. Ya, Roh penolong. Dan dia itu menginsafkan. Bapak Ibu tahu kata insaf? Ya, kata insaf tuh begini loh Bapak Ibu. Ada orang pingsan, ya. Kemudian dia diinsafkan. Bangun. Sampai orang itu buka mata lalu, kenapa aku tadi? Nah, ini insaf. Ya. Roh Kudus itu menginsafkan itu supaya Anda dan saya sadar di area mana kita ini perlu insaf dalam hal dosa atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, kalau orang tuh paling gampang merasa benar nggak Bapak Ibu? Paling gampang merasa benar nggak Bapak Ibu? Agak sulit kata-katanya. Orang itu paling mudah merasa benar, ya kan? Jarang orang seneng merasa salah, ya kan? Ada sih yang misalnya kayak guyonan gitu ya.
sini kamu, siap salah gitu kan ada. Ya. Tapi orang tuh Bapak Ibu Saudaraku kecenderungannya selalu kepingin merasa benar. Orang itu jarang mau disalahkan. Ya, orang itu biasanya langsung pasang tembok. Makanya banyak orang tuh alergi sama evaluasi. Ya, nanti ditegur lagi gitu ya. Bapak Ibu perlu tahu, ketika Tuhan menulis Yohanes pasal 15, dia katakan gini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Berarti ranting ini sudah berbuah tapi masih dibersihkan lagi. Kata membersihkan ranting itu sakit loh Bapak Ibu. Ranting itu dikerik itu bahasa Indonesianya apa? Dikerik kan? Iya. Dikikis. Itu sakit. Tapi tujuannya supaya ranting itu berbuah lebih banyak. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu mau Anda dan saya, kata berbuah itu mungkin lahir dari banyak hal harus mati dalam diri kita sendiri. Banyak hal harus kita sangkal. Banyak hal harus kita pendam dan kita berkata aku enggak boleh begitu lagi. Banyak ya. Mungkin itu bagaimana kita bicara, bagaimana kita komen. Mungkin itu bagaimana kita menyikapi sesuatu. Mungkin itu tentang bagaimana respon hati kita. Mungkin itu bagaimana tentang kita dan kebebasan kita. Tapi Anda perlu tahu Bapak Ibu Saudaraku. Memang menjadi Kristen itu adalah memikul salib. Dan mengikuti teladan Tuhan kita. Kristen itu bukan agama Bapak Ibu. Kata Kristen dipakai di Antioquia untuk menggambarkan orang-orang yang hidup seperti Kristus. Demikian kalau Anda dan saya Kristen Bapak Ibu. Anda dan saya memang kadangkala harus banyak menyangkal diri. Supaya buah-buah kehidupan kita makin banyak. Makin lebat. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku kata Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Anda enggak tidur kan Bapak Ibu? Coba lihat kanan kirinya, jangan tidur loh ya. Jangan tidur loh. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, kenapa sih Anda dan saya imannya perlu berbuah ya? Matius 25 Bapak Ibu Saudaraku, Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30. Ya, Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30 ini cukup panjang. Jadi saya akan baca beberapa hal aja. Oh, kayaknya minggu lalu kita firman Tuhannya juga ini, Matius 25, benar ya? Tentang hamba, iya benar ya, hamba 1 talenta. Atau 5 talenta. Oh iya, oke benar 1 talenta. Ya, Matius pasal yang ke-25 Bapak Ibu, kita baca sama-sama di ayat yang ke-20 aja sampai 21 ya. Matius pasal 25 ayat 20 sampai 21. Ayat yang ke-20 berkata begini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu, ya kita tuh paling sering dengar orang yang setia di perkara kecil akan dipercaya perkara yang besar. Ya, tapi memang itulah kenyataannya. Itu adalah prinsip surgawi Bapak Ibu. Prinsip surga yang Kristus ajarkan. Ya, prinsip surga yang Kristus ajarkan itu bukan untuk kepentingan Tuhan kita. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah yang punya 5 talenta memberikan laba 5 talenta, itu untuk tuannya itu supaya tuannya untung? Bukan Bapak Ibu.
Ujung daripada kerinduan Tuhan supaya Anda dan saya bertumbuh itu cuma satu. Karena Tuhan itu rindu mempercayakan Anda hal-hal yang lebih besar. Bapak Ibu, saya punya anak usia 4 tahun. Sekalipun saya cinta sama anak saya yang umur 4 tahun ini. Saya nggak mungkin saking cintanya sama dia. Lalu saya bilang gini, nak ini sepeda motor papa buat kamu kendarai ya. Saya cinta kepada anak saya yang usia 12 tahun. Nggak mungkin saya kasih dia emas 1 kilogram. Nak ini emas buat kamu. Enggak Bapak Ibu. Tapi kita mempercayakan berkat kepada anak kita sesuai umurnya. Sesuai level kedewasaannya. Sesuai pertumbuhannya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa hatinya Tuhan itu, Bapak Ibu gak usah ragukan. Kalau hari ini Bapak Ibu mendengar firman tentang iman Anda harus bertumbuh, bukan demi kepentingan gereja Bapak Ibu. Iman Anda dan saya perlu bertumbuh bukan untuk kepentingan pendetanya, bukan. Iman Anda itu perlu bertumbuh karena Tuhan tuh cinta kepada Anda. Dan saking cintanya dia kepada Anda, dia itu rindu mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda belum cukup dewasa menerimanya, saya percaya Bapak kita adalah Bapak yang bijaksana. Sekalipun berkat itu besar, tapi kalau Anda dan saya belum siap secara dewasa, secara iman menerimanya. Saya rasa Bapak kita cukup bijak untuk menunggu kita di level kedewasaan yang dia mau. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya kenapa sih iman kita perlu bertumbuh? Karena Tuhan itu mau memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan itu rindu supaya dia itu bisa mempercayakan banyak hal kepada Anda. Ya, Bapak Ibu, orang tuh banyak macamnya. Ada orang yang ketika dia nggak punya apa-apa, dia cinta Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi begitu diberkati Tuhan, dia nggak ke gereja. Nggak bisa pelayanan. Ada orang yang dulunya itu nggak punya pasangan. Doa sama Tuhan, altar call nangis ke depan garuk-garuk karpet. Ya kan? Aku minta jodoh ya Tuhan. Kirimkan hamba-Mu untuk bersama-sama dengan hamba merajut masa depan. Itu kan. Tapi begitu dikasih pasangan, lupa sama Tuhan. Banyak orang Bapak Ibu dikasih berkat keturunan. Tapi begitu punya keturunan, mundur dari Tuhan. Sorry gak bisa, aku harus ngasuh anak. Padahal aku harusnya behave ya gak apa-apa. Gak bisa karena ngasuh anak gitu. Atau gak bisa, sorry ya soalnya ini anakku harus les, anakku harus ini, anakku harus itu. Ada yang salah dengan itu? Enggak, itu enggak salah Bapak Ibu. Memang kita itu tanggung jawab kita, ngurus anak kita itu tanggung jawab kita. Tapi itu berkat datang dari Tuhan. Kepercayaan itu diberikan kepada Anda, berkat itu dicurahkan kepada Anda, bukan agar Anda jauh dari Dia. Justru kata mencintai Kristus itu bukan hanya ketika kita punya waktu. Tapi ketika kita mengatur sedemikian rupa agar kita tetap punya waktu untuk Tuhan. Mau punya anak 1, punya anak 2, kita atur caranya supaya kita tetap bisa ke gereja sekalipun kayak pindahan rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak kecil mungkin merasakan ya, ke gereja kayak pindah rumah gitu ya. Belum susunya, popoknya gitu ya, sterilnya, pemanas asinya gitu kan, penutup asinya nanti apa, sleeper iler lah, apalah gitu ya. Tisu basah, tisu kering gitu ya. Bapak Ibu saya tahu, saya juga mengalami fase itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, harusnya
berkat yang Tuhan berikan tidak boleh jauhkan kita dari Dia, katakan amin. Berkat yang Tuhan berikan harusnya kita kelola untuk memuliakan namanya. Bapak, Ibu, Saudaraku, tujuan Anda dan saya, mengapa iman Anda dan saya perlu bertumbuh, adalah karena Tuhan itu rindu mempercayakan banyak hal. Tuhan tuh rindu mencurahkan, meletakkan ke dalam hidup Anda banyak hal. Ya, mari kita buka ayat yang terakhir Bapak Ibu, 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, bisa langsung dimunculkan ayatnya, 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah apa Bapak Saudara? Kekal. Dan saya mau kasih sebuah rahasia yang sangat benar. Bahwa pertumbuhan rohani Anda tidak bisa dititipkan kepada orang lain. Ya. Pertumbuhan rohani Anda harus dilakukan, diputuskan oleh masing-masing pribadi. Ya. Meskipun suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita rohani. Tapi kalau Anda dan saya tidak sungguh-sungguh bertumbuh kepada Dia, pertumbuhan itu keputusan pribadi. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu tidak pernah kebetulan, katakan amin. Saya percaya kita sekarang sudah di penghujung bulan November. Dan saya tahu bahwa tahun depan Tuhan itu menyiapkan rencana yang indah untuk Anda dan saya. 2026 itu kurang sebulan lagi loh Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa Tuhan yang Bapak Ibu sembah adalah Tuhan yang maha baik. Saking baiknya Dia. Bahkan Dia telah ada di masa depan Anda dan saya. Dia telah menyiapkan berkat terbaik. Sudah menyiapkan rencana yang mulia bagi Anda di 2026. Dan Tuhan mau Anda dan saya menikmati itu. Karena itu Bapak Ibu, ayo bertumbuh. Semakin dewasa jadi mempelai Kristus. Ayo bertumbuh sampai buah kita itu dirasakan jadi dampak buat orang lain. Ayo bertumbuh. Karena Tuhan mengasihi Anda dan saya. Katakan amin. Mari kita sama-sama hampiri Tuhan. Sore hari ini ucap syukur ya Tuhan. Ucap syukur. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hidup dalam melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Engkau mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan. Sebab hidup
Ibu Saudara, mari sama-sama saya mengajak kita menghampiri Tuhan. Kalau Anda perlu menutup mata Anda untuk membantu Anda fokus, silahkan. Ya, Anda boleh menutup mata Anda kalau Anda perlu fokus, lebih fokus. Anda jangan hiraukan kanan kiri Anda. Bukankah Anda ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan? Bukan sekadar rutinitas, bukan. Mari sore hari ini saya mau mengajak kita sama-sama memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan bahwa Roh Kudus adalah roh penolong yang menolong kita, menginsafkan kita. Saya mau mengajak kita datang kepadanya dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, di tempat di mana Anda berdiri, datang kepada Dia dan katakan, Tuhan, Roh Kudus tolong bantu saya bertumbuh. Di area mana yang saya perlu dibuang, area mana yang perlu dikikis lebih banyak, area mana yang perlu ditambahkan, di area mana saya perlu berkata bahwa Tuhanlah Tuhan di area itu, bukan saya. Mari semua Bapak Ibu Saudaraku datang kepada Dia, buka hati Anda, katakan, Roh Kudus saya terbuka kepadamu. Roh Kudus saya mau dengar suaramu. Saya percaya bahwa Tuhan itu akan berbicara kepada orang-orang yang rindu. Kepada orang-orang yang membuka hatinya Bapak Ibu Saudaraku. Bukalah hatimu lebar-lebar sore hari ini kepada Roh Kudus. Saya percaya bahwa Dia adalah roh penuntun, roh penolong yang menginsafkan kita. Dia akan menolong kita. Buka hati Anda, kalau Anda perlu mengangkat tangan Anda atau meletakkan tangan Anda di dada, lakukanlah Bapak Ibu Saudaraku. Jangan abaikan kanan kiri Anda, abaikan depan belakang Anda. Bukankah ini adalah masa-masa di mana Anda pribadi dengan Tuhan, pribadi dengan juru selamatmu yang hidup. Datanglah kepada Dia. Ora gara bara 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 bayara bataka mara 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 mara. Siana maka para Roh Kudus. Berbicara dalam hati setiap kami ya Tuhan sore hari ini. Berbicara. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Kalau Anda hari ini tahu di beberapa tempat Tuhan sedang proses hati dan hidup Anda. Saya tahu mungkin beberapa orang merasa it's very hard, terlalu sulit ya Tuhan untuk bertumbuh di area yang ini. Tapi kalau Anda berkata saya mau, sekalipun sulit saya mau ya Tuhan. Karena saya tidak mau berada di tempat yang sama seterusnya. Saya mau mengalami pertumbuhan rohani. Sekalipun harus sangkal diri. Sekalipun harus ada banyak di mana berulang kali saya harus mati bagi diri saya sendiri. Saya mau bertumbuh ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda rindu bertumbuh, Anda sungguh-sungguh rindu bertumbuh dan berkata, Tuhan di area ini sulit tapi saya mau. Di area yang ini Tuhan, saya belum pernah berbuah, tolong saya. Mungkin beberapa orang di area kesabaran Tuhan menunggu buahmu. Di area kesabaran Tuhan menunggu buahmu. Ada beberapa orang di tempat ini di area kerendahan hati Tuhan menunggu buahmu. Beberapa orang di tempat ini mungkin di pengampunan atau kasih Tuhan menunggu buahmu. Bapak Ibu Saudaraku, mari sore hari ini datang kepada Dia dan katakan, Tuhan tolong saya. Sekalipun sulit tapi saya mau bertumbuh ya Tuhan. Karena saya tahu Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada apa yang dapat saya lihat dengan mata jasmani sekarang.
Mari hampiri Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya Tuhan di tengah-tengah kita sore hari ini. Mari tiap-tiap orang berdoa kepada Dia. Mari tiap-tiap orang menghampiri Tuhan. Mari tiap-tiap orang datang kepada Dia. Katakan ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu. Selalu melekat, selalu melekat. Sekali lagi katakan, ku terhubung denganmu. Selalu hatimu, Firman-Mu itulah dasar hidupku. Bapak Ibu Saudara, di ibadah ini saya percaya bahwa Tuhan itu rindu ingin memberkati Anda lebih. Tuhan itu rindu memberikan sebuah tanggung jawab lebih, entah itu pekerjaan yang baru, bidang usaha yang baru, entah itu Anda yang mungkin merindukan keturunan, Tuhan berikan keturunan. Tapi bagian kita ini persiapkan diri kita. Kita ini perlebar kapasitas hati kita. 2 minggu Tuhan firmankan firman yang untuk memperlebar kapasitas hati kita. Karena Tuhan rindu kita menjadi hamba 5 talenta itu. Tuhan rindu mempercayakan sesuatu hal yang lebih besar dalam hidup Anda. Pekerjaan, keuangan, keluarga. Tuhan rindu itu. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita lebih. Karena ketika nanti Tuhan berkati kita, Tuhan percayakan suatu hal yang lebih. Hati kita tuh tidak boleh berubah. Kita harus didapati tetap menjadi hamba yang setia. Kita harus didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Teruslah setia sama Tuhan, perlebar kapasitas hati Anda. Izinkan Tuhan kikis apa yang harus dikikis. Izinkan Tuhan potong apa yang harus Tuhan potong dalam hidup Anda. Saya percaya sesuatu hal yang besar, tanggung jawab yang lebih besar, kepercayaan yang lebih besar Tuhan akan berikan dalam hidup Anda. Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan. Sama seperti firman-Mu, barang siapa setia dalam perkara kecil, Engkau akan berikan tanggung jawab yang lebih besar Tuhan untuk jemaat umum 4 ini. Kami percaya ada hal-hal besar yang Tuhan sedang siapkan dan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, keuangan, keluarga, apapun yang mereka pegang Tuhan. Tuhan akan bawa naik bukan turun, akan semakin besar. Tapi biarlah Tuhan hari ini, firman Tuhan hari ini menjadi pengingat bagi kami, untuk kami terus bertumbuh, memperlebar kapasitas kami. Karena kami tahu di mana berkat itu ada Tuhan, kami juga harus siap untuk menerimanya. Karena kalau tidak begitu, berkat itu akan menghalangi kami dengan Engkau. Kami mau terus perlebar kapasitas kami untuk kami bisa mengelola setiap apa yang Kau percayakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau terus didapati menjadi hamba yang setia, hamba 5, 2 talenta itu Tuhan. Kamu mau jadi hamba yang setia sampai kapanpun hidup kami. Kami adalah hamba Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau dapati kami ini hamba yang baik, hamba yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap jemaat yang siap akan menerima tanggung jawab dan kepercayaan dan berkat yang lebih besar. Sama-sama katakan, amin. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Ya, luar biasa ya. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Wow, puji Tuhan ya. Mari kita terus menjadi hamba yang setia. Kita perlebar kapasitas kita. Iman kita harus bertumbuh karena Tuhan akan siapkan berkat yang lebih buat hidup kita. Amin. Ya, saya sebelum doa berkat, saya akan sampaikan berita kemenangan kita juga. Ya, minggu kemarin Bapak Ibu Saudara, kita adakan biskon di tempat ini. Apa itu? Kami pertemukan
yang punya lowongan pekerjaan dengan orang-orang yang struggle di dalam pekerjaan, orang-orang yang mungkin mencari pekerjaan. Kami pertemukan, ini ada foto-fotonya di belakang ya, ada banyak sekali, kurang lebih ada 500 lowongan ya, 500 lowongan lebih yang ada, yang dibuka, dan ada kurang lebih 300 jemaat yang kita pertemukan dengan mereka, dan puji Tuhan gereja menjadi jawaban ya untuk kebutuhan jemaat. Karena ini kerinduan kami, gereja juga kerinduan Tuhan bahwa setiap jemaat itu mengalami pemulihan di dalam semua area kehidupan, termasuk di dalam pekerjaan. Kami rindu itu, dan puji Tuhan kami pertemukan mereka dan kami serahkan sama perusahaan yang ada, yang membuka lowongan, tentunya profesional, ada interview dan lain sebagainya. Bagian kami mempertemukan, dan puji Tuhan jemaat terlayani dengan baik. Ada konsultasi CV, juga ada konsultasi karir, kami juga layani itu, jemaat terfasilitasi dan jemaat terus mengalami progres di area ini ya. Kasih kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, bulan depan sudah bulan Natal, tanggal 25 kita akan adakan ibadah Natal ya. Ibadah Natal bulan depan itu bukan hari Minggu, tetapi tanggal 25 Desember. Ya, ada 4 kali ibadah dibuka jam 7, 10, 1 dan jam 4 sore. Sudah dibuka untuk pendaftarannya. Kenapa kok harus mendaftar? Karena kuotanya terbatas Bapak Ibu ya. Jumlah seatnya terbatas, oleh sebab itu Anda perlu mendaftar di aplikasi. Anda bisa klik di aplikasi Anda bisa dapatkan tiket Natalnya. Satu akun bisa untuk 2 orang. Ya, Anda bisa ikut mendapatkan tiketnya di aplikasi. Mulai sudah dibuka jam 12 tadi siang. Ya, ada jam 7, jam 10, jam 1 siang perlu pakai aplikasi, tapi yang jam 4 sore bisa langsung datang. Ya, mungkin Anda yang enggak punya aplikasi atau mungkin Anda belum bisa belum punya akunnya dan lain sebagainya ya. Anda bisa datang jam 4 sore atau nebeng juga boleh ya Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pastikan Anda datang, Anda dapatkan tiketnya jam 7, 10 dan jam 1 juga jam 4 sore. Dibuka untuk yang NIJ dulu untuk hari ini, tapi untuk minggu depan dibuka untuk seluruh jemaat yang punya akun GMS. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Oke, mari kita sama-sama siapkan persembahan kita. Kita akan tutup doa berkat. Mari kita angkat persembahan kita di tangan kanan kita. Kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur untuk hari ini firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Bila ini berkenan di hadapan-Mu. Dan kami berikan persembahan ini dengan hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak juga berkati jemaat-Mu yang akan membawa persepuluhan minggu depan. Kami siapkan yang terbaik, ini menjadi sunat hati kami Tuhan. Bahwa kami hidup bergantung kepada Tuhan, bukan kepada uang. Kami berikan persepuluhan kami dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah setiap persepuluhan dan persembahan kami berkenan menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari setiap jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan Allah kita. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati seluruh pekerjaanmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati keluargamu, hubungan suami istri, orang tua anak. Ada kerukunan, ada anggur yang manis dalam keluarga. Tuhan memberkati usahamu, seluruh apa yang kau kerjakan Tuhan, bahwa engkau naik bukan turun menjadi kepala bukan ekor. Dan Tuhan menjadikan kau saksi Tuhan dimanapun kau berada. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap jemaat Tuhan yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, saya Lianggono Tejo Bunarto, Ketua MSP. Menjelang Natal tahun ini, mari kita berhenti sejenak dan mengingat kembali makna kasih yang sejati itu. Natal bukan hanya tentang perayaan, melainkan juga tentang bagaimana kasih Kristus bisa kita bagikan kepada sesama. Melalui aksi Natal MSP,
Christmas Movement, kita akan menyalurkan paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan secara serentak di lebih dari 100 kota di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2025. Setiap paket yang kita berikan menjadi wujud kasih Kristus yang mengalir lewat tangan-tangan kita. Bila tahun ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, mari jemaat Tuhan, jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa memberi dan ikut melayani di kota masing-masing, apapun bentuknya. Setiap langkah kecil kita berarti besar di mata Tuhan. Anda bisa menghubungi gembala atau perwakilan MSP di kota Anda. Bersama-sama kita akan jadikan Natal bukan sekedar perayaan, melainkan momen untuk menyalakan terang Kristus di tengah dunia yang membutuhkan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Nyanyikan dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan kita. Yesus Tuhan ditinggikan,